Halo Young Victorious People, welcome to Next Generation Online Service. Apa kabar semuanya? Balik lagi hari ini, saya Sarah Sentoso. Aku hari ini mau sharing tentang contentment. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke teman-teman, gimana? Apa kabarnya selama PPKM yang hampir 2 bulan ini? Gak berasa ya? Atau berasa banget? Karena kalau buat aku sih lumayan berasa ya, mungkin juga buat teman-teman kita harus di rumah saja karena ada lonjakan kasus COVID, tapi tenang aja karena kita bakal terus ada untuk online service lagi teman-teman semua. So kembali lagi, gimana sih PPKM sekarang? Harus di rumah, banyak kegiatan yang harus diundur. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya, tapi yang penting. Nah, hari ini yang tadi aku bilang, aku mau bicara tentang contentment. Apa sih untuk be content itu? Nah, kita mau pelajarin sama-sama hari ini. What is contentment? Kenapa kita harus content? Dan gimana cara kita supaya kita content? Oke, jadi kita bagi ke 3 segmen hari ini. Tapi kita semuanya sama-sama dulu kita baca Alkitab dari Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Tulisannya begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, jadi sebenarnya contentment itu ditulis di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita udah belajar bahasa Indonesia, kita sama baca bahasa Inggrisnya, oke? Philippians 4 verse 11 to 12. Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Nah, dalam bahasa Inggrisnya tulis to be content in whatever circumstances I am. Dalam bahasa Indonesia untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kalau misalnya ada arti contentment sendiri, kalau misalnya dalam Alkitab itu diganti dengan kata mencukupkan diri. Nah, jadi mungkin teman-teman sekarang ini maksudnya apa sih, implikasinya apa sih lagi PPKM ini? Nah, seringkali mungkin teman-teman sekarang ngerasa, aduh kok gue ngapain ya, gue harus melakukan lebih atau bagaimana. Tapi kita di sini untuk mengingatkan untuk be content, untuk kita bisa mencukupkan diri. Karena kenapa? Contentment sendiri ini kalau dalam kamusnya itu artinya adalah in a state of peaceful and happiness. Jadi sekarang aku mau tanya teman-teman juga, mungkin pernah gak sih kalian walaupun di rumah aja PPKM, tapi kok rasanya gue capek banget ya? Kok gue gak ngapa-ngapain? Kok gue gak banyak kerja tapi kok setiap hari tuh bangun tuh lelah, kayak gak ada semangatnya dan lain-lain. Nah itu mungkin kita bisa introspeksi lihat diri, mungkin kita bukan capek secara fisik tapi capek secara mental. Kenapa? Karena kita not in the state of peaceful and happiness. Kita nggak content. Kita nggak dalam yang seperti Tuhan katakan Filipi 4 ayat 11, di mana kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah dari sini teman-teman kita bisa belajar mungkin apa sih dibalik kita berasa capek terus. Jujur aku sempat merasakan itu ya, walaupun di rumah aja tapi kok aduh jenuh dan capek banget. Kenapa? Karena kita nggak merasa content. Karena kita nggak berada di keadaan yang peaceful dalam Kristus punya damai sejahtera. Nah, jadi di hari ini kita sama-sama mau belajar gimana sih bisa kita be content in Christ. Gimana sih? Dan kenapa sih kita harus be content sendiri? Itu kan penting banget kan, kita harus tahu kenapanya. So let's move on. Kenapa sih kita tuh harus be content? Kenapa? Karena yang pertama adalah kita tahu bahwa Allah berdaulat dan memegang kendali. Jadi kalau misalnya kita tahu ada Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita, seperti yang ditulis di Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dari sini kita tahu Tuhan sendiri udah bilang dia tidak akan meninggalkan kita, so kita bisa live in peace, kita bisa be content, kita bisa in a state of peaceful happiness gitu. Dan yang kedua adalah contentment leads to joy. Jadi rasa mencukupkan diri, rasa bersyukur, rasa cukup dengan apa yang kita punya, itu akan menuju pada joy. Joy itu sendiri bukan hanya kebahagiaan saja, tetapi memang itu adalah sukacita. Sukacita yang berasal dari Tuhan yang bukan berdasarkan pada keadaan. So teman-teman mau kan pasti kita bersukacita terus, mau kan walaupun kita dalam keadaan sulit, kita bisa tetap bersyukur. Nah kita harus pegang satu ayat ini bahwa kita tahu Allah berdaulat dalam kehidupan kita, dan juga sesuai dengan lagu hati yang gembira adalah obat. Nah kalau misalnya kita bisa
bahagia, kita bisa gembira, kita bisa bersyukur, melakukan hal-hal juga bisa lebih maksimal. Jadi kita udah yang tadi emosinya rasanya capeknya di mental, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, malah jadi nggak produktif, kita bisa lebih produktif lagi dan muliakan nama Tuhan dengan waktu yang Tuhan telah berikan pada kita. Dan kita juga bisa rest in Him, maksudnya beristirahat di dalam Tuhan itu bukan secara fisik saja, tapi juga secara pikiran dan secara mental. Kalau kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita, we can be content, atau kita bisa berserah, kita bisa in a peaceful state, yang membawa kita bisa damai sejahtera, teman-teman. So, nextnya, how to be content. Gimana sih bisa memuaskan diri, bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, walaupun kondisinya tuh, nggak sesuai dengan yang gue mau. Yang pertama adalah untuk mengucap syukur. As simple as give thanks to the Lord. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, walaupun mungkin rasanya apa yang mau diucapin syukur, orang keadaan gue lagi nggak baik-baik aja. Tapi ketika kita merenungkan kembali, when we actually see the bigger picture, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa sehat, hal-hal kecil itu sangat kita patut syukuri, teman-teman. Terutama juga tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So, Tuhan sudah bertulis bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan, dan itulah yang akan membawa kita untuk merasa cukup terhadap keadaan apapun. Dan yang pasti, yang kedua, yang paling penting, yaitu fully surrender. Berserah penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan juga katakan di 1 Petrus 5 ayat 7 untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Tuhan itu udah bilang loh, ini kita pasti take care of you, pasti udah serahkan aja semua kekhawatiranmu, so we can be content, teman-teman. Tuhan itu udah kasih firman-Nya ke kita, nggak usah stres-stres, nggak usah pusing-pusing, be content, mencukupkan diri, bersyukur, in a peaceful state, happiness state, sukacita, joy, semua tuh Tuhan mau kasih ke kita. Sekarang kembali ke kita, apakah kita mau untuk mendengarkan firman-Nya dan actually be content? Tapi be content di sini bukannya berarti ya udahlah gue puas dengan keadaan gue, ya udah gue diem-diem aja nggak ngapa-ngapain. It's not that, teman-teman. Be content di sini artinya kita berada dalam posisi yang damai sejahtera, tapi kita juga tetap terus mengerjakan apa yang telah Tuhan titipkan pada kita. Bukan berarti juga hidup tanpa masalah, teman-teman. Tapi hidup tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali sehingga kita bisa mengatasi masalah kita. Jadi kelihatan ya mindset-nya berubah. Bukan kita jadi merasa harus, wah gue harus pegang kendali semuanya, no. Tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu beserta kita. So, supaya hari ini teman-teman bisa lebih mengerti lagi dan gimana sih cara menghadapi pandemi ini dalam PPKM yang mungkin rasanya, aduh nggak selesai-selesai. Kapan nih gue bisa kemana-mana lagi, tapi kok gue rasanya capek banget di rumah. Kuncinya satu, teman-teman, yaitu be content, yaitu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hopefully ini bisa kita sama-sama belajar, dan I'm so happy aku bisa sharing hari ini, dan mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat belajar sama-sama untuk be content atau mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mungkin rasanya sulit, terutama keadaan sekitar kami sedang tidak sesuai dengan harapan kami, Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau memegang kendali. Kami percaya bahwa Engkau yang akan selalu mencukupkan kami, dan Engkau yang memiliki rancangan terbaik bagi kami, sehingga kami bisa beristirahat dan dalam damai sejahtera-Mu, hidup dalam sukacita-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar untuk bersyukur, untuk fully surrender kepadamu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, dan kami percaya berkat-Mu pasti akan turun bagi kami dan sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. So, thank you so much for today. See you on the next online service.